Ya, Anda kembali bersama kami dalam Lunch Talk. Pemirsa, di studio kami masih hadir Bu Retno dan juga Mbak Rati. Kita masih membahas bagaimana melindungi anak-anak kita dari kekerasan. Ya. Bu Retno, ini perlindungan anak tentunya kita harapkan. Sebagai orang tua, kita juga mengharapkan pemerintah untuk melindungi anak kita, begitu. Kalau peran KPAI sendiri dari catatannya selama ini gitu, terhadap perlindungan anak di Indonesia bagaimana? Ya, KPAI itu sekarang berdasarkan Perpres 61 tahun 2016 dihilangkan tugas dan fungsinya terkait sosialisasi. Jadi kami sudah tidak bisa lagi melakukan sebenarnya sosialisasi. Itu gitu tugas ya. siapa? Itu kemudian tugas kementerian-kementerian terkait. Misalnya Kemdikbud, Kementerian Sosial, Kementerian PPA ya, Badan Perlindungan Anak. KPAI tidak itu. Nah, KPAI kemudian memiliki tupoksi yang sebenarnya masih sama dengan yang lain, tetapi hanya dikurangnya adalah pada sosialisasi. Jadi kami bisa melakukan yang namanya advokasi, baik advokasi kebijakan maupun advokasi dalam hal perlindungan anak. Kemudian yang kedua adalah sayangnya memang KPAI ini tidak memiliki apa itu namanya hak eksekusi. Jadi kami misalnya memiliki fakta, data semua, tapi kami tidak bisa melakukan penuntutan. Ya, menindak, menuntut bahkan juga nggak bisa ya. Melakukan penegakan hukum nggak bisa juga. Nggak bisa. Jadi kita mendorong korban misalnya untuk melakukan gitu. Nah, misalnya yang paling sulit adalah kasus-kasus pelecehan seksual. Ketika kemudian ini terasakan malu andaikan terbuka, tetapi padahal tidak pelaku harus diberikan efek jerah terhadap ini gitu. Nah, pelakunya itu rata-rata malah orang dewasa. Nah, tapi kemudian bagaimana kami mendorong sebuah kesadaran untuk melakukan pelaporan tadi. Jadi ini memang sesuatu yang bagi KPAI ya, seperti kita punya banyak kewenangan, tapi sebenarnya kayak macan ya ompong gitu. Ini saya tertarik kalau misalnya pertanyaannya sejauh mana kemudian para penegak hukum saat ini untuk ukuran kasus kekerasan terhadap anak, penanganannya ini sejauh apa? Kalau memang KPAI sudah ompong misalnya macan ompong, tapi dari kacamata KPAI kalau kami misalnya untuk beberapa kasus yang masuk ke pengadilan, kami akan memastikan bahwa itu akan dipergunakan Undang-Undang Perlindungan Anak kalau anak sebagai korban, sehingga hukumannya lebih berat kalau itu korbannya adalah anak. Itu kita bisa memastikan di situ. Kita akan pantau pengadilannya, prosesnya, menyurati pengadilan, menyurati Kapolda gitu sampai ke jajarannya gitu. Itu biasanya kami lakukan. Apalagi kalau baru tahap penyidikan ya. Nah, itu untuk memastikan agar ada efek jerah gitu pada orang dewasa melakukan kekerasan pada anak. Biasanya kami memang melakukan pemantauan sampai seperti itu, dan betul-betul rekomendasinya kita tembuskan kemana-mana agar memastikan ini akan mendapatkan hukuman yang semaksimal. Berbeda ketika pelakunya anak. Kalau sesama anak tentu kami akan meminta polisi menggunakan Undang-Undang 11 2012 tentang SPPA. Nah, itu karena anak dalam hal ini namanya anak. Anak itu bisa salah, boleh salah ya, dan harus diberi kesempatan memperbaiki diri. Tapi Bu Retno, ini semacam tidak ada efek jerah, karena kalau namanya orang tua melakukan kekerasan terhadap anak ya sudah berdamai saja, atau keluarga gitu kan. Banyak juga tuh kasus seperti itu, terutama misalnya ayahnya adalah pelaku kekerasan seksual, terus ibunya tidak mau melapor gitu, walaupun kemudian mereka bercerai gitu ya, atau banyak hal lah ya kasus-kasus gitu. Itu, tetapi menurut kami sekarang sih semakin tinggi juga, karena misalnya ketika dia seorang ibu perempuan, kita bisa libatkan LBH APIK misalnya untuk bagaimana membangun kepercayaan diri si ibu agar itu dilakukan. Jadi memang KPAI nggak bisa sendiri gitu, tetap harus melakukan sinergi. Tapi sejauh ini paling tidak untuk advokasi kebijakan kami akan memastikan bahwa baik di sekolah maupun di lingkungan rumah dan masyarakat, anak-anak ini mendapatkan perlindungan ya. Itu yang kita akan dorong. Terakhir Mbak Rati, kepada para orang tua ya, supaya hal ini tidak lagi terjadi dan agar masyarakat juga tidak malu untuk melaporkan jika ada kasus serupa terjadi. Ya, sebenarnya untuk para orang tua, apa yang harus dilakukan kalau bully itu memang tanggung jawab kita. Kita bersama, bukan hanya orang tua, bukan hanya sekolah, bukan hanya KPAI, tapi kita. Artinya kita sebagai orang tua harus berperan secara positif bagaimana supaya kekerasan tidak terjadi di dalam rumah. Terus kemudian mungkin ketika keluar kita perlu tahu dengan siapa anak-anak kita bergaul, teman ya. Terus kemudian keluarganya teman anak kita. Jadi memang kita perlu untuk memperluas jaringan supaya untuk sisi kontrol emosi dari orang tua agar tidak terjadi pembunuhan pada anak seperti itu. Kalau sisi kontrol emosi mungkin itu adalah PR orang tua sebagai individu. Artinya semua individu itu wajib untuk mengembangkan kecerdasan emosi.
karena itu adalah tugas masing-masing individu dan caranya memang banyak. Misalnya salah satunya adalah untuk kita supaya lebih stabil secara emosi, kita perlu yang adanya life balance. Jadi kita perlu untuk butuh rilis piknik. stres. Ya, rilis stres ya. Ya, rilis stres dengan salah satunya olahraga. Olahraga itu melepaskan oksitosin sehingga membuat hormon Serta tambahan stabil, pendidikan lah ya, begitu ya. Bahwa yang Melakukan namanya hobi, anak, nah ya. anak itu kalau tidak salah itu kan buah cinta ya. Iya. Hadir karena cinta. Betul. Kalau misalnya diurus juga dengan kebencian itu, Ya. ya itu sudah salah. Kita berharap kemudian persoalan ini tidak semakin menjadi-jadi. Terima kasih. Dan tidak Bu. ada lagi ya persoalan pembunuhan pada anak, kekerasan pada anak Ya. di Indonesia. Amin. Baik, terima kasih Mbak Rati dan juga Bu Retno atas bincang-bincangnya hari ini di Lunch Talk. Pemirsa, demikian dialog Lunch Talk kami hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran pada kami melalui email di redaksi@berita1.tv. Ya, atau Anda bisa follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Nantikan Lunch Talk setiap hari pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Sampai jumpa.